Kalau kamu pernah penasaran, kenapa sih orang kaya cenderung tambah kaya? Newbie investor pun juga sama. Nah ternyata kita nggak sendiri nih. Jadi, para ekonom dari IMF, atau yang biasa disebut International Money Fund, itu juga ternyata memiliki rasa penasaran yang sama dengan kita. Nah di video ini kita akan coba bahas dari salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ekonom IMF mengenai kenapa orang kaya semakin kaya. Nah, para ekonom ini meneliti dari penerimaan pajak di negara Norwegia di tahun 2004 sampai 2015. Karena sebagian data di Norwegia dibuka untuk pihak tertentu, sehingga para ekonom-ekonom dari IMF ini dapat melakukan analisa ke data-data ini. Nah, dari hasil analisa mereka, ada beberapa data yang sangat menarik yang ditemukan oleh ekonom IMF. Misalnya, individu dengan kekayaan 25% terbawah, bila mereka berinvestasi $1 di tahun 2004, maka di tahun 2015 atau setelah 11 tahun, uangnya akan menjadi $1,5 atau returnnya ada 50%. Sedangkan individu yang memiliki kekayaan 0,1% terkaya, jadi ini udah yang top of the top banget nih, bila mereka berinvestasi $1, itu akan menjadi $2,4. Jadi dalam rentang waktu yang sama, atau 11 tahun, returnnya 140%. Jauh lebih besar dibanding masyarakat umum. Nah, kalau kamu penasaran dengan penelitiannya, kamu bisa baca lebih lanjut di deskripsi di bawah ya. Newbie Investor sudah lampirkan juga artikelnya sehingga kamu bisa baca-baca lebih detail. Yuk kita langsung masuk kenapa orang kaya semakin kaya dalam pembahasan menurut ekonom IMF. Nah, dalam penelitian ini ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa orang kaya cenderung akan semakin kaya. Poin pertama, orang kaya akan menikmati keuntungan investasi yang lebih besar. Kalau kamu berasumsi orang kaya melakukan investasi ke produk investasi yang resikonya jauh lebih tinggi, justru kamu salah. Orang kaya justru berinvestasi ke hal-hal yang sangat aman. Namun dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka dapat menikmati keuntungan dengan skala yang jauh lebih besar dibanding masyarakat pada umumnya. Contoh, kalau kamu dengar return 5% per tahun, mungkin kamu akan menganggap ya biasa aja gitu ya. Kalau kamu masukin 10 juta, ya dalam 1 tahun kamu akan dapat 500.000, karena 5% dari 10 juta. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan orang kaya, misalnya ia punya 10 miliar, dengan 5% per tahun, itu 500 juta setahun. Skala investasi yang jauh lebih besar, membuat orang kaya akan menikmati hasil yang jauh lebih besar juga. Poin kedua, orang kaya mendapatkan peluang investasi yang lebih baik. Pernah dengar peribahasa birds of a feather flock together? Artinya, burung dengan jenis bulu yang sama akan terbang berbarengan. Ini juga yang dirasakan oleh orang kaya dan lingkungan pertemanan mereka. Mereka bisa mendapatkan peluang-peluang eksklusif dari lingkaran pertemanan mereka, seperti peluang bisnis, peluang investasi, peluang manajer investasi yang mungkin lebih baik daripada masyarakat pada umumnya, dan lain sebagainya. Poin ketiga, kecenderungannya, kekayaan itu diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi, kamu akan sangat beruntung bila kamu lahir di keluarga yang memang sudah kaya. Walaupun uang diturunkan ke generasi berikutnya, tapi tidak selalu bisa generasi berikutnya itu memberikan keuntungan pertumbuhan kekayaan seperti generasi awal. Uang memang diturunkan, tetapi skill belum tentu. Jurang si kaya dan si miskin. Norwegia adalah salah satu negara yang sudah mencoba mengurangi jarak antara kedua jurang ini, dengan menerapkan pajak kekayaan sebesar 0,85% dari total kekayaan yang seorang individu miliki. Hal ini berlaku untuk individu yang memiliki kekayaan lebih dari 170.000 US dollar, atau bila dalam rupiah sekitar 2,5 miliar rupiah. Jadi misalnya nih, orang terkaya di Indonesia yaitu keluarga Hartono, dengan kekayaan yang mencapai 250 triliun rupiah. Bila ia tinggal di Norwegia, maka setiap tahunnya ia harus menyetorkan sebesar 2 triliunan lebih ke negara dalam bentuk pajak, hanya karena kekayaan yang ia miliki. Nah, memberlakukan pajak ini juga didukung oleh seorang politisi dan profesor hukum di Amerika, yaitu Elizabeth Warren. Walau menurutnya, pajak kekayaan hanya akan memperlambat orang kaya semakin kaya, bukan meratakan kekayaan. Kurang lebih itu mengenai penelitian yang dilakukan oleh ekonom IMF pada laporan pajak Norwegia di tahun 2004 sampai 2015. Walaupun penelitian ini spesifik dilakukan di sebuah negara dan belum tentu negara lain memiliki data yang serupa, kita bisa pelajari bahwa kenapa orang kaya kecenderungannya akan semakin kaya. Bagaimana menurutmu? Apakah ada hal menarik tentang jarak antara orang kaya dan orang miskin yang kamu temui? Share di kolom komentar di bawah ya.
Like jika menyukai video ini, subscribe lagi mendapatkan konten seputar uang dan investasi. Thank you and see you next video. Bye!